Pemirsa, kebahagiaan tengah dirasakan pasangan selebriti Adipati Dolken dan Chanty Tahril. Ya, Adipati dan Chanty baru saja dikaruniai anak pertama mereka. Sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, Adipati mengunggah momen saat buah hati pertamanya lahir ke dunia. Dalam unggahannya, Adipati juga membubuhkan caption, "A baby girl." Yap, kalau kata orang, berarti udah saatnya ngerem-ngerem bandelnya. Anyway, I'm a proud husband. Thank you @Chanty Tahril, udah kuat banget hari ini, and hopefully we can be the parents that Nay wants in her life. Deg-degan sih, maksudnya ini kan udah ya, ini kan hari yang kita tunggu-tunggu lah waktu itu kan. 9 bulan kita nunggu, kita mencoba untuk untuk bisa apapun hasilnya nanti pas keluar kayak gimana, kayak gitu-gitu kan. Intinya kita mencoba untuk positif lah gitu, dan hasilnya menurut gue, anak gue lahir, gue ngelihat anak gue dikeluar dari perut gitu. Ini sesar ya, ini anak gue dikeluar dari perut, yang tadinya dia pas dikeluarin diem aja, terus kayak ditiup ada nyawanya masuk gitu ke badannya, terus gue ngeliat dia gerak, gue ngeliat dia nangis, ya itu hal yang luar biasa lah ya, pertama kali hidup gue gitu. Jadi emang gue susah sih pakai kata-katanya untuk menyebutkan itu ya, cuman intinya luar biasa lah di hidup gue gitu. Buah hati pertama Chanty dan Adipati berjenis kelamin perempuan lahir pada Kamis 8 Desember 2022 dengan proses sesar. Adipati yang ditemui tim Gosmod usai mengisi sebuah acara di kawasan Duren 3, Jakarta Barat, mengurai cerita perihal persalinan sang istri yang sempat membuatnya deg-degan mengingat Chanty harus melakukan operasi sesar di usia kandungan yang belum mencapai 9 bulan alias 36 minggu. Chanty harus melakukan operasi sesar lantaran air ketubannya sudah berkurang. Ya, gue bersyukur dia sesar sih sebenarnya, karena akhirnya dia tidak melewati banyak hal yang menyakitkan kan. Mesti kayak harus misalkan ngedon yang sampai teriak-teriak atau kayak gitu-gitu kan. Dia pengennya normal banget sebenarnya, dia pengennya dia udah latihan normal, dia udah sampai sekolah normal, yang sekolah untuk lahiran normal, pakai doula dan segala macem gitu. Cuman akhirnya pas gue ngeliat itu, dari cerita-cerita tuh less menyakitkan daripada normal gitu menurut gue. Gue bukan menurut ini jadi kontroversial takutnya. Gue tidak yang ini lebih baik, ini lebih baik, itu enggak, ini persepsi orang beda-beda pasti. Cuman menurut gue melihat istri gue lebih lega gitu, karena gue ngelihatnya dia less menyakitkan lah intinya gitu. Intinya dia bisa menikmati itu semua gitu, ada di situ gitu sih. Iya, jadi emang ada kendala. Jadi emang kalau kata dokternya sih, katanya ini kasus ke-12 katanya, yang emang kalau lagi hamil terus kena COVID, air ketubannya tuh berkurang gitu. Pernah dengar nggak? Iya, jadi emang waktu di bulan kelima kalau nggak salah tuh air ketubannya 7 nomornya gitu nilainya. Terus di bulan ke-8 bukannya nambah karena dia minum terus kan, bukannya nambah malah berkurang, malah 6, terus tiba-tiba di bulan ke-8 jadi 5. Akhirnya dokter bilang ini harus sesar gitu, ya udah. Keluar juga di 36 minggu. Gitu. Jadi emang sebenarnya belum 9 bulan, hampir 9 bulan banget. Pertama kali skin sama anak? Langsung skin to skin. Kalau dia keluarin terus ditaruh di itu kan, dipanasin, diangetin gitu. Diangetin gitu, terus habis itu gua azanin, sekalian gua pegang. Terus skin to skin ya pas nyampe rumah sih. Adipati pun bersyukur dan sangat bahagia karena sang istri diberi keselamatan dan kesehatan, begitu juga buah hatinya. Anak pertama Adipati dan Chanty pun diberi nama Neswari Istikadiah Kusmaji. Nama yang diberikan Adipati dan Chanty untuk buah hatinya tersebut memiliki makna dan arti yang spesial. Ya, namanya kan Neswari Istikadiah Kusmaji kan. Neswari itu artinya, Neswari itu anak yang berkata jujur, anak yang jujur lah intinya. Kalau Istika tuh anak yang berkeinginan maju. Jadi anak yang jujur berkeinginan maju gitu sih. Kalau dianya tuh bidadari, kalau Kusmajinya dari nama belakang keluarga gue. Ya, hingga saat ini Adipati begitu menikmati perannya sebagai orang tua. Meskipun dirinya masih tak menyangka bisa berada di titik menjadi orang tua, Adipati dan Chanty berusaha memberikan yang terbaik untuk putri tercinta. Meski saat ini dirinya disibukkan dengan kegiatan syuting dan film terbaru, namun Adipati dan Chanty
berusaha untuk mengasuh buah hatinya sendiri tanpa menggunakan jasa babysitter. Ya, aneh ya. Ternyata ya masih kagok lah, maksudnya ini kan pertama kali lah ya. Gue masih kagok, masih mencoba, masih mencari tahu, tapi so far sih so good ya, maksudnya nggak ada kendala yang sampai gimana gitu ya, Pak, dengan paling cuman kayak tidur gue jadi kurang gitu, karena gue harus bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, walaupun yang nyusuin istri gue gitu ya, tapi kan gue tetap bangun lah, at least ngeliat, nemenin gitu, bantuin kalau tiba-tiba dia kesusahan untuk bawa bayinya. Tapi ya so far so good, istri gue juga happy, air susunya lancar semuanya, nilainya bagus semua, 100 semua susunya pas dikeluarin gitu, banyak, jadi kita udah punya tabungan susu tuh banyak gitu. Jadi gue ngeliat istri gue seneng, anak gue sehat, semuanya jadi bahagia sih. Iya, intinya sih selalu ada di sampingnya ya. Intinya sih istri gue sih juga bilang sih, kalau dia nyusuin tuh intinya ada gue tuh jadi lebih menyenangkan gitu, karena ada yang dia kan ngerasa safe, ada orang yang bantuin juga atau segala macam gitu sih. Karena kan kita belum pakai suster ya, maksudnya kita masih ngerasa kita bisa sendiri nih mencoba gitu. Sampai titik kita sampai mana kita nggak tahu, tapi maksudnya selama kita bisa, kita cobain dulu deh nggak pakai suster gitu. So far sih gue belum ngerasa protektif ya, maksudnya karena gue tahu siapapun yang megang anak gue gitu. Maksudnya kayak kakeknya tiba-tiba memegang gitu kan, terus kayak kakaknya memegang, buat gue ya nggak apa-apa, maksudnya emang dia ada di lingkungan yang tepat gitu buat gue gitu sih. Lantas seperti apa Adipati membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus buah hatinya bersama Cantik? Gue tahu anak gue ditanganin sama orang yang tepat lah, sama istri gue gitu. Gue percaya sama istri gue bisa nanganin anak gue. Jadi gue percaya di saat gue lagi kerja, gue nggak akan kepikiran anak gue gimana ya, anak gue ini ya, anak gue gitu ya, enggak. Jadi gue so far gue tetap ngerasa kayak safe gitu, maksudnya kayak anak gue aman di rumah sama istri gue, bahagia mereka berdua, gue kerja nyaman gitu sih. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan memang anak kan katanya bawa rezeki gitu ya. Ya semoga kedepannya juga ngasih rezeki terus, ngalir terus lah kerannya, mudah-mudahan gitu. Yang pasti sih gue nggak mentingin kayak gitunya lah, gue mentingin anak gue sehat gitu, terus anak gue bisa membesarkan anak gue secara baik dan benar gitu aja sih. Di kepala gue sekarang itu aja dulu sih. Ya alhamdulillah lah, maksudnya semuanya lancar dengan, maksudnya ya ada lah naik turunnya ya. Cuman gue bersyukur kalau emang sekarang tuh gue ada titik ini gitu, dan udah punya anak, semuanya lancar, semuanya bahagia, itu udah buat gue udah cukup sih. Maksudnya ya tinggal gimana caranya gue bisa ngidupin anak gue aja kan gitu sebenarnya. Gue nikah aja sampai sekarang gue masih gak nyangka gitu gue udah nikah. Maksudnya kayak gue suka ngobrol sama istri gue gitu, yang kita udah nikah loh. Iya ya, gitu-gitu terus loh. Apalagi sekarang punya anak gitu loh. Pasti kayak, yang kita udah punya anak nih, gimana nih? Ini beneran kita punya anak kayak gitu-gitu sih. Sementara itu, aktor Vino G. Bastian yang juga ditemui tim Gospot usai mengisi acara mengungkap keinginannya untuk menambah momongan. Belum lama ini, Vino dan sang istri, aktris Marsha Timothy, baru saja merayakan wedding anniversary pernikahan yang ke-10 tahun. Di usia 10 tahun pernikahan, Vino dan Marsha dikaruniai seorang putri yang diberi nama Gizzy Prol Bastian. Gizzy pun saat ini sudah memasuki usia 9 tahun, maka wajar rasanya jika Vino dan Marsha berniat untuk menambah momongan. Tapi kan ya rezekinya dapatnya giliran dulu menunda punya anak tiba-tiba dikasih gitu kan. Sekarang lagi kepengen tiba-tiba ya dapatnya belum dapat gitu. Cuman ya kalau udah kelamaan juga mungkin si Gizzy mulai jealous kali kalau tiba-tiba punya anak. Enggak, biasanya kalau tanya lagi main sama anak-anak kecil gitu, syuting anak kecil, dia itu siapa gitu. Udah mulai jelas-jelasnya keluar. Kayak waktu kemarin syuting Miracle sama Grace, awalnya siapa, tapi akhirnya diajak ketemuan, malah berteman bareng, malah akraban dia gitu. Dikasihnya aja sih mbak, kan juga udah usia kan juga udah nggak bisa bohong gitu ya, tapi ya dikasih sama Allahnya aja. Ya, untuk rencana tambah momongan, Vino dan Marsha memang mengikuti kehendak Tuhan alias tak terlalu terburu-buru. Saat ini, Vino sendiri mengungkap menikmati kehidupannya sebagai seorang aktor. Tak jarang, sebagai orang yang berkecimpung di dunia perfilman, Vino mengungkap syuting adalah me time. Saat syuting, dirinya merasa bisa melepas sedikit beban. Lantas, bagaimana Vino mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga serta mengurus anak, mengingat sang istri juga mempunyai profesi yang sama dengannya?
paling penting adalah mensupport secara moral gitu ya, maksudnya ayo semangat gini, maksudnya bukan semangat untuk pasti secara finansial juga pasti kan lo seneng ini ada apa namanya pemasukan, tapi di luar itu tuh kita seneng gitu, karena kalau buat orang film me time kita itu justru ketika kerja gitu, ketika kita syuting kita me time ya. Nah ketika saya syuting otomatis saya sedikit melepaskan beban ke keluarga, dalam arti yang mikirin anak tuh istri, nanti gantian ketika dia yang syuting bebannya saya take over gitu. Marshall fokus aja syuting, biar urusan di rumah tuh saya yang handle. Nah itu jadi kayak me time-nya gitu, jadi kayak lagi syuting tuh kayak liburannya gitu, lebih seneng capek syuting dibanding capek nggak syuting. Karena kalau capek nggak syuting dapur nggak kebuka juga. Benar, harus ada shift-shiftannya atau enggak harus ada deal-dealannya gitu. Biasanya memang kalau misalnya dia syuting saya nggak syuting gitu, atau enggak saya syuting dia nggak syuting. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dapat rezekinya bareng kayak kemarin, kita mikir dulu nih ketika kita rezeki ini bareng, anak gimana nih. Kebetulan kemarin kan pas syuting bareng itu lagi pandemi, jadi sekolah masih online. Nah one day kalau misalnya kita dapat tawaran lagi gitu, dan anak sekolah ya pasti kita prioritasnya tetap keluarga sih. Jadi even saya yang ngalah, udah kamu aja yang ngambil gitu, atau enggak dia yang ngalah udah saya yang ngambil, tergantung mana prioritasnya aja sih. Ya, bisa dikatakan Vino dan Marsha merupakan pasangan selebriti yang laris bermain film. Tak heran keduanya punya kesibukan dan jadwal yang padat. Namun meski begitu, Vino rupanya sudah merencanakan untuk pergi liburan bersama keluarganya di akhir tahun ini. Bila tak ada halangan, Vino berencana mengajak keluarganya untuk menikmati liburan di Indonesia, mengingat masih banyak tempat di Indonesia yang belum dijelajah. Akhir tahun sih pengen liburan sebenarnya, karena tahun 2022 ini lumayan padat gitu kan. Cuman pengen liburannya lihat-lihat situasi juga sih, karena biasanya kalau lagi akhir tahun tuh kan semuanya mendadak mahal gitu kan, high season gitu. Jadi kita pengen lihat yang mana nih yang masih masuk akal, tapi juga nggak terlalu berlebihan gitu, tapi semuanya bisa happy gitu. Mau kemananya sih belum ditentuin, tapi paling kalau nggak itu di Indonesia aja sih, di atau enggak ya di Indonesia juga banyak banget yang belum kita pernah datengin.